Ada siapa yang ada di ujung virtual ini? Nampaknya Mas Kahar ya, yang sudah siap ini. Dari Jambi ya kalau nggak salah. Riau, dari Riau. Dari Riau. Mas Kahar. Silakan Mas Kahar untuk beberapa hal yang mau disampaikan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan tentang pemaparan yang pertama tadi tentang haul. Yang kedua saya sadar kalau saya ini mungkin di bagian yang kedua ya nggak punya catatan kebaikan. Jadi yang saya tanyakan Buya, seandainya lah saya mati meninggal dunia, apakah ada kesempatan saya bertemu Tuhan walaupun disiksa? Itu aja Buya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang cerdik ini Buya. Iya. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena hanya Dia yang memegang hak prerogatif. Dan tidak bisa dipertanyakan. Absolut. Hak prerogatif Allah itu sangat absolut. Dikatakan dalam Al-Quran, innaka tu'adzibu man tasha. Engkau bisa menyiksa siapapun yang kau kehendaki. Enggak ada urusan. Apakah orang itu jahat atau orang baik, terserah Allah. Mau disiksa ya silakan. Engkau adalah Tuhan dan itu adalah makhlukmu, ciptaanmu. Apa? Pemahaman kita tentang hak prerogatif yang absolut itu sama dengan rumah ini. Anda tidak punya hak untuk mempertanyakan kepada saya, Buya, kenapa HP-nya dibanting? Urusannya apa ini HP-ku kok? Kenapa mejanya digeser? Urusan apa ini mejaku? Kenapa dikasih AC? Urusan apa ini rumahku? Ketika semuanya milik Tuhan dan ciptaan Tuhan, lalu kita urusannya apa? Itu makanya innaka tu'adzibu man tasya wa taghfiru man tasya. Engkau bisa menghukum siapapun dan engkau bisa mengampuni siapapun. Jadi jangan dipastikan orang itu tidak diampuni, nggak ada urusan. Itu saja persoalannya. Ya, saya kira dengan banyak orang yang mendoakan, para ulama, para solihin, ya, yang mengirimkan Fatihah mendoakan, mengapa tidak Allah mendengarkan doa mereka? Apalagi kalau yang mendoakan itu anak-anaknya yang soleh-soleh. Ya kan? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Putus amalnya kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Itu sebagai isyarat bahwa bisa saja hukuman itu diringankan oleh Allah karena doa anak-anaknya, anak yang soleh. Sebagian hartamu mungkin engkau dulu tidak berbuat baik, tapi setelah engkau meninggal, harta yang mereka dapatkan dari warisan itu mereka sedekahkan, mereka wakafkan, mereka hadiahkan untuk bahwa dia meninggal atas kebaikan anak-anakmu itu, maka hukumanmu diberi keringanan oleh Allah atau sama sekali dihapuskan, tidak ada persoalan. Kita tidak bisa memastikan seseorang masuk surga, memastikan orang masuk neraka. Memangnya kamu Tuhan? Nah, artinya bahwa masalah rahmat Allah ini ya akan diberikan kepada siapa? Ya terserah Tuhan. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapapun yang dikehendakinya. Selesai. Jadi yang penting kita tidak usah mempertanyakan nanti saya masuk surga atau neraka. Ya daripada Anda cemas ya, kecemasan yang berlebih-lebihan, ya cobalah berbuat kebaikan sekecil apapun. Ya, ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Umpamanya bersedekah. Ya nggak bisa nyumbang 10 juta. Ya kalau 10 juta nggak bisa, ya cobalah 100.000. Nggak bisa juga 10.000.
Nggak bisa 1000, ya silakan adanya berapa. Jangan kau kira 1000 itu tidak ada artinya. Allah akan membayar kebaikan kita bukan berdasarkan kuantitasnya, tapi kepada kualitas kita. Kalau engkau punya uang 5.000 dan sodako 1.000, Anda hebat. Berarti berapa? 20% ya? 20%. Daripada orang kaya uangnya ratusan miliar, dia sodako 100 juta. Berapa persennya? 0,01. Jadi siapa yang dermawan? Orang yang miskin itu. Nggak bisa dengan uang, ya dengan tenaga. Ikut bantu, pasang bata, pasang adukan, ikut bangun. Tanpa dibayar seharian, sodako tenaga. Bisa nggak? Nggak bisa tenaga, ya dengan mulutmu. Karena kau bisa baca sholawat yang enak suaranya, buka seser di pinggir jalan, minta sedekah di pinggir jalan karena suaranya enak, akhirnya dapat duit juga. Tapi suaranya nggak bagus, ya dengan doanya lah. Cobalah bangun tengah malam, kau doakan mudah-mudahan masjid yang sedang dibangun cepat jadi. Itulah kebaikan-kebaikan. Sampai ketika engkau berniat berbuat baik, ternyata tidak sampai terlaksana, sudah dicatat satu kebaikan. Kalau orang niat baik sekalipun belum dilaksanakan sudah dicatat sebagai kebaikan. Tapi orang yang niatnya berbuat jahat belum dicatat, menunggu sampai kalau sudah dilaksanakan. Itu satu. Jadi dalam berbisnis dengan Tuhan, Tuhan menjamin kamu pasti untung. Dengan niat saja sudah dicatat dengan kebaikan. Tapi kalau niat kamu jahat tidak ditulis kalau belum dilaksanakan. Kalau kamu berbuat baik 1, dibayarnya 10 kali lipat. Bi asyri amsalihah, bahkan sampai 700 kali lipat satu kebaikan. Tapi kalau kamu berbuat jahat 1, dibalasnya 1. Dijamin untung berbisnis dengan Tuhan. Kita berbuat 1 dibalas 10 sampai 700 tergantung kualitas kebaikan kita. Tapi kalau kita berbuat jahat 5 dibayarnya 5. Kalau kita berbuat baik 5 dibayarnya 50 atau sampai dikalikan 700 berapa tuh? Ya. Ya, itu sumbulatin mi'atu habba fi kulli sumbulatin mi'atu sabat sanabil. 4 tangkai padi. Dan setiap tangkai itu 100 biji, 700 kali lipat. Nah, itu artinya bahwa diberi kesempatan engkau untung. Tapi kenapa engkau selalu rugi? Kenapa? Innal insana lafi khusrin. Manusia selalu rugi berbisnis dengan Tuhan. Nah itulah saya kira nggak usah menanyakan nanti dosaku bagaimana. Selagi engkau masih hidup, engkau bisa menghitung dosa-dosamu, bisa menghitung kebaikan-kebaikan. Aku percaya engkau masih punya daya ingat. Berapa kali engkau mencuri, berapa kali engkau menolong orang, berapa kali engkau ngasih makan anak-anak yatim. Bisa kau hitung sendiri, ambil 2 kertas, yang satu kebaikan, yang satu keburukan. Dicatat semuanya tiap hari supaya kita selalu ingat. Terima kasih. Mas Kahar, terima kasih. Di Riau sudah dijelaskan oleh Buya bagaimana peluang kita meskipun kita pendosa untuk nanti bisa ketemu dengan Tuhan. Itu adalah hak prerogatif dari Tuhan. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.